warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman dan sehat sehingga kita bisa berkumpul di salah satu ruangan TK Negeri 2 Sipalimpa dalam rangka observasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui program sekolah. Salawat dan salam berupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui tahun kemarin di tahun 2023 kita sudah mengisi Sulinjar dan alhamdulillah di bulan April atau Mei kemarin hasilnya sudah keluar rapor pendidikannya. Nah, dari rapor pendidikan 2023 ini bisa dilihat bagaimana situasi POP kita pada saat ini, karena yang mengisi ini kan semuanya dari Sulinjar kemarin kan adalah kita semua ya, kecuali Bunda Tia. Jadi bagaimana keadaan dari sekolah kita bisa terlihat dari hasil rapor pendidikan di 2023. Nah, di hasil rapor pendidikan ini bisa dilihat ada 3 indikator. Yang pertama ada proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Yang kedua, pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, dan yang ketiga adalah kemitraan dengan orang tua atau wali. Nah, dari ketiga indikator ini kita mendapatkan nilai yang sama, capaiannya yaitu sedang. Ya, gimana untuk proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini ini kita memperoleh peringkat menengah bawah untuk kabupaten ya, dengan persentase 61 sampai 80%, dan sama untuk secara nasional juga kita memperoleh peringkat menengah bawah dengan persentase 61 sampai 80%. Selanjutnya untuk pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi kita juga memperoleh nilai sedang. Untuk peringkatnya ini berada di peringkat menengah atas dengan persentase 21 sampai 40% di kabupaten, dan peringkat menengah atas dengan persentase 21 sampai 40% secara nasional. Kemudian untuk kemitraan dengan orang tua atau wali kita memperoleh capaian sedang. Di sini untuk peringkat secara kabupaten kita berada pada peringkat menengah atas dengan persentase 21 sampai 40%, dan secara nasional kita berada di peringkat menengah atas di 21 sampai 40%. Nah, dari ketiga poin indikator ini kita mengambil yang paling urgent, yaitu pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, di mana kita sebagai satuan pendidikan PAUD ini merupakan fase fondasi yang telah akan mempersiapkan anak untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Jadi kita ambil salah satu indikator yang paling urgent, yang penting yang untuk kita upayakan peningkatan kualitas pembelajarannya di tahun depan atau tahun berikutnya. Next, ya. Nah, adapun pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi ini adalah pembelajaran yang membangun nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan oleh anak usia dini. Nah, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan yang dibangun ini merujuk pada kebijakan mengenai kompetensi yang perlu dibangun melalui pendidikan anak usia dini. Nah, tadi kita kan mendapat nilainya, capaiannya kan sedang. Nah, sedang di sini artinya proses pembelajaran di satuan PAUD kita sudah berupaya membangun kemampuan fondasi anak secara utuh dan menyeluruh ya, dengan kebijakan kurikulum. Terus kompetensi pendidik dalam membangun kemampuan fondasi secara efektif perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan kesiapan anak untuk bertransisi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, nilai capaian pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi anak pada tahun ini adalah 75,61. Nah, karena di tahun-tahun sebelumnya kita kan hanya mengisi PBD, belum mengisi Sulinjar, sehingga rapor pendidikan kita belum keluar, dan alhamdulillah dari tahun 2023 kita baru mulai mengisi Sulinjar, sehingga di tahun 2023 ini yang hasilnya keluar di tahun 2024 kita baru mendapatkan hasil rapor pendidikan. Nah, di sini dari pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi ini ada 3 subindikator. Nah, ada indikator identitas diri, literasi dasar, dan kemampuan kognitif. Dan alhamdulillahnya untuk kemampuan kognitif ini kita memperoleh nilai baik dengan persentase 85,76. Nah, untuk identitas diri dan literasi dasar kita memperoleh nilai sedang. Nah, di sini kita ambil salah satu
subindikator yang akan kita tingkatkan melalui program sekolah, yaitu literasi dasar. Nah, literasi, kalau mengenal kata literasi ini kan kalau dulu apabila kita mendengar kata literasi, yang teringat di kita itu apa? Literasi. Baca, nulis itu. Apa? Iya, membaca, menulis, berhitung. Iya, kalau kita mendengar kata literasi, dulu yang ada di pikiran kita adalah membaca, menulis, dan berhitung. Tapi sekarang literasi ini cakupannya banyak besar ya. Literasi ini adalah kemampuan mengolah dan memahami informasi dari suatu topik tertentu, bisa itu menyimak, bisa memahami ya. Nah, di sini kita kan masuk ke literasi dasar. Nah, literasi dasar di sini artinya itu adalah pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan literasi dasar secara utuh, yaitu meliputi kemampuan bertutur, pengetahuan latar, pembendaharaan kosakata, kesadaran terhadap simbol dan teks, serta kesadaran fonemik serta keaksaraan. Nah, di sini kita kan memperoleh nilainya sedang untuk literasi dasar. Nah, mengapa kita memperoleh nilai dasar? Nah, di sini dijelaskan bahwa pendidik belum secara konsistensi mengembangkan kemampuan menyimak, memahami pesan sederhana, dan mengekspresikan gagasan maupun pertanyaan untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi, serta kesadaran terhadap simbol, teks, visual, apalagi? Iya, aksara dan fonem pada anak. Jadi ragam kegiatan ini sudah memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Sebenarnya di kita untuk anak PAUD ini, kegiatan ini sudah sering kita laksanakan, hanya saja belum semaksimal. Jadi untuk kegiatan literasi pada anak usia dini ini tidak sama dengan kegiatan literasi yang ada pada SD. Di sini untuk anak PAUD ini mereka masih belajar membangun fondasi sebagai kesiapan mereka untuk masuk ke jenjang pendidikan SD, dan tentu saja mereka membutuhkan kegiatan yang menyenangkan. Nah, kegiatan yang menyenangkan inilah nantinya diharapkan benar-benar mampu mengolah dan memahami informasi dari suatu topik tertentu ya. Inilah kegiatan literasi dasar yang dibutuhkan, yang paling disukai oleh anak usia dini. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, terutama di literasi dasar, di sini kita program sekolah kita yaitu Gelas Kerik. Gelas Kerik ini maksudnya adalah gerakan literasi asik dan menarik. Melalui Gelas Kerik ini diharapkan bisa melakukan penguatan kemampuan pendidik di PAUD agar dapat menerapkan pembelajaran yang membangun kemampuan literasi anak secara utuh dan bertahap. Nah, di sini diharapkan kerjasamanya satuan pendidik dan pendidik agar dapat membangun kemampuan literasi anak. Adapun ya, program dari Kelas Kerik ini yang pertama adalah pojok literasi di setiap kelas, dan alhamdulillah untuk setiap kelas sudah diadakan pojok literasinya. Ya, alhamdulillah sudah. Dan selanjutnya ada Babu Manise. Ini nama program sekolah kita dari program Kelas Kerik yang baru, namanya Babu Manise, yaitu baca buku 5 menit sebelum belajar. Selanjutnya ada Ayah Ibu bacakan aku buku. Nah, Ayah Ibu bacakan aku buku ini nanti di setiap Jumat kita kan di depan akan disediakan buku, itu perpustakaan kita. Nanti anak-anak boleh meminjamkan buku setiap hari Jumat. Dan di sana diharapkan kerjasama dengan orang tua, di mana nanti setiap Sabtu Minggu mereka dibacakan oleh orang tuanya buku. Nah, hari Senin dikembalikan. Ya, jadi itu nanti minta tolong ke Bu Yati sebagai bagian perpustakaan. Ya, kita hidupkan kembali perpustakaan kita untuk mendukung program Kelas Kerik ini. Nah, apa sih tujuan dari program Gelas Kerik ini? Nah, tujuan dari program Gelas Kerik ini adalah yang pertama, membantu peserta didik memahami pembicaraan lisan melalui kegiatan Babu Manise tadi, kegiatan membaca buku. Apa tadi ya? Ya, kegiatan membaca buku setiap hari sebelum belajar ya. Nih, diharapkan melalui kegiatan Babu Manise ini bisa membantu kemampuan menyimak anak. Nah, terus di sini juga ada membaca lantang ya, tujuan dari Kelas Kerik. Kemudian ada meningkatkan kemampuan peserta didik mengungkapkan ide, pendapat, dan perasaannya. Di sini juga setiap hari kan anak-anak kan berkreasi, membuat karya, dan pastinya bunda-bunda semua juga sudah memancing, memberikan pertanyaan pemantik ya. Nah, jadi di sini juga kita sudah meningkatkan literasi anak. Dengan pertanyaan memantik kan otomatis anak-anak akan menjawab pertanyaan kita. Nah,
ada timbal baliknya. Kemudian melatih peserta didik membaca bertahap. Nah, selain guru yang membacakan buku untuk anak, sediakan juga buku di pojok bacanya, buku untuk anak. Walaupun anak kita belum bisa membaca, tapi kan mereka bisa membaca gambar, tanda, dan kalau memang sudah bisa yang membaca aksara ya. Kemudian membantu memahami pesan teks informatif, naratif, deskriptif, dan prosedural. Ini bisa dilakukan oleh bunda-bundanya melalui kegiatan pesan berantai. Melalui kegiatan pesan berantai. Jadi anak-anak bisa menangkap informasi ataupun setelah kegiatan membaca, biasanya kan ada tanya jawab nih. Nah, apa yang anak-anak kita dapat melalui informasi yang didapatnya melalui cerita tadi bisa kita tanya jawab kembali ya. Iya, untuk mengetahui sampai mana batas kemampuan anak menyimak. Lanjut, Bu. Nah, bagaimana langkah sekolah dalam mendukung program Gelas Kerit ini? Yang pertama, menyediakan buku bacaan yang berkualitas baik teks maupun digital, dan alhamdulillah untuk buku perpustakaan kita sudah mencukupi ya. Nah, selanjutnya memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan media elektronik seperti laptop dan infocus. Ini siapa tahu ada bunda-bundanya yang menginginkan pembacaannya bukan pembacaan buku teks tapi pembacaan buku digital, bisa menggunakan infocus dan laptop. Nah, di sini juga sekolah juga sudah mendukung melalui dana BOP dengan menganggarkan pembayaran jasa internet setiap bulan. Ya, jadi menganggarkan pembayaran jasa internet setiap bulan agar memudahkan bunda-bundanya untuk mengakses buku digital. Itu bisa melalui YouTube misalnya kan, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian ada biaya perawatan sekolah seperti pembelian cat untuk lukis dinding. Nah, di sini kan di setiap pojok bacanya sudah ada gambarnya. Jadi untuk meningkatkan literasi anak, di setiap pojok baca yang ada gambar benda-bendanya itu bisa ditambahkan huruf tulisan, bisa ditambahkan tulisan atau huruf ya. Jadi anak bisa sambil membaca. Nah, selanjutnya di sini ada peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan. Ini pelatihan ini bisa melalui offline ataupun online. Sekarang kan apalagi di PAUD Ceria itu setiap malam hampir setiap malam diadakan ya untuk pelatihan ini. Kemudian bekerja sama dengan wali murid agar ikut membacakan buku kepada anak. Nah, semoga langkah-langkah yang sudah kita susun, yang sudah kita program ini bisa berjalan dengan baik untuk meningkatkan literasi dasar anak agar apa? Agar kualitas pembelajaran kita di tahun depan bisa meningkat ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa penguatan kemampuan literasi yang bertahap dan terstruktur pada anak usia dini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan menjadi fondasi kuat untuk jenjang berikutnya, serta mempersiapkan mereka dengan keterampilan penting yang akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka ya. Semoga setelah adanya kegiatan ini bisa memotivasi, bisa membangkitkan semangat bunda-bundanya, apalagi kita di keluarga besar TK Negeri 2 untuk meningkatkan literasi dasar kita agar kualitas pembelajaran bisa semakin lebih baik ya, dan apalagi layanan PAUD kita ya, apalagi kita sekolah negeri, semoga kedepannya jadi lebih baik. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.